Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Kali ini kita berada di mana ini Mas? Di Desa Bagurjo Mas, tepatnya di Dusun Umbulrejo, RT 4 RW 5 Desa Bagurjo, Kecamatan Serono, Banyuwangi. Oke, kita akan mengulik dan mereview usaha anggur di depan rumah teman-teman. Oke, apabila suka dengan video ini, silakan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Perkenalkan dulu dengan siapa dan alamatnya di mana? Perkenalkan saya Hendro Mas. Ini tepatnya di Dusun Umbulrejo, Desa Bagurjo, Kecamatan Serono. Sudah berapa lama ini Mas menggeluti di dunia anggur ini Mas? Kalau dari tanam sih masih sekitar 1,5 tahun sih Mas. Belum lama. Berawal dari itu, keinginan pas lihat anggur waktu di Bali. Oh gitu. Nah, jadi berkelanjutan mau coba tanam, lihat di YouTube, ternyata malah ketemunya anggur impor. Nah, akhirnya lebih tertarik lagi. Terus dari situ setelah lihat kurang lebih sekitar 2 bulanan, nyobalah beli bibit secara online. Terus ditanam. Ya itu, nyoba-nyoba. Awalnya beli 5. Terus lihat pertumbuhannya bagus, belum buah. Beli lagi terus gitu nambah. Nah, terus sekitar 5 bulan rata-rata memang sudah mulai berbunga. Ternyata lebih mudah dari perkiraan saya. Oh gitu. Ya, akhirnya lanjut ya nambah sampai sekarang. Nah, ini Seperti itu. perlu diulik ini untuk ilmunya. Nah, dulu belajar dari mana Mas? Otodidak atau bagaimana Mas? Kalau belajarnya ya otodidak Mas, jadi cuman lihat di YouTube aja. Saya lihat, saya pelajari, cuman saya beli juga pupuknya kan. Tiap YouTuber itu kan lain-lain Mas. Iya. Ya ini caranya gini. Terus saya coba praktekkan. Jadi pohon yang ini dari si A, Oh, gitu. pohon yang ini dari saya coba. Iya. Apa bedanya? Ternyata ya wis hampir kurang lebih sama sih Mas. Saya nambah tanaman lagi. Terus saya pengen lebih ke organiknya Mas. Jadi malah. ya, jadi saya ngurangi dari pupuknya itu. Pupuk yang kimia saya coba kurangi, terus saya coba beralih ke organik, terus pilih yang apa ya, yang lebih irit lah Mas. Kalau ngikuti yang kayak di YouTube itu, kayak kan pupuknya kalau misalnya untuk pembuahan kayak pupuk Happy itu, MKP, KNO3, boron. Ya kalau cuman punya pohon 5 atau 10 mungkin ya hemat Mas. Ya, kalau sampai punya 30, 40 pohon, wah lumayan. hemat Mas. Ya. Terus saya coba lagi Mas, jadi tanam yang berikutnya saya coba lagi, saya kurangi. Kayak untuk pertumbuhan kan biasanya NPK. Ya saya tetap pakai tapi saya kurangi dosisnya. Saya kasih jarang lah, mungkin sekitar 2 minggu atau 1 bulan sekali. Nah tapi yang perbanyak saya dari organik Mas. Kayak limbah dapur itu saya bikin sendiri, jadi saya kumpulkan, saya fermentasi pakai M4. Terus ada lagi kayak yang dari koi kambing itu saya kasih air, terus tak kasih M4 juga. Jadi yang yang murah lah atau lebih hemat lah kalau untuk organik ini memang jauh sih Mas kalau saya hitung-hitung ya mungkin 10%-nya lah. Oh gitu. Ya jadi lebih ngirit lah. Ya kalau untuk skala lebih banyak ya itu lebih ngirit Mas. Dan hasilnya juga tidak mengecewakan Mas. Tetap itu ya. Iya. Jadi sama aja untuk hasilnya. Sama aja Mas. Kalau masalah pembuahan itu saya pakai POC, ada yang dari telur sama micin itu Mas. Ya sama dari koi kambing itu sudah cukup bagus sih Mas. Dan bisa banyak sih Mas. Contoh ini memang contohnya habis sih Mas. Kalau ada contohnya mungkin tak kasih tahu ya. Mungkin lain kali kalau pas kesini atau pas ada buahnya nanti tak kabari. Ini beberapa masih hijau teman-teman. Ya masih ada beberapa matang sempurna ini. Ya. Nah oke Mas, untuk pohon yang ada di sini ini jenis apa aja Mas? Jenisnya ada Jupiter, Ninel, Trans, Baikonur, Harol, Carnival, CRV ini, Oscar,
Super Sonaka, ada Tamaki, Julian, apa ya mas? Agak lupa saya mas. Cuman ada kurang lebih sih sekitar 25 jenis ya mas, kalau nggak salah ya. 25. Banyak itu mas. Pengennya nambah cuman masih mas. Ya, saya bagi soalnya waktunya kan dibagi juga sama. Saya pengen ngeriset buah itu biar maksimal gimana memang mas. Oh gitu. Ya, jadi ini ya kayak yang di samping itu Jupiter ya agak lumayan sih mas buahnya. Cuman menurut saya masih belum. Pengen yang kayak di perkebunan itu kan buahnya bisa maksimal gitu mas. Ya, cuman kalau lihat pupuknya memang banyak mas. Ya, ini saya cuman pengen ngeriset gimana caranya pupuknya bisa paling nggak harganya lebih murah lah mas. Bisa menekan harga Ya, pupuk. menekan harga. Karena memang yang saya tahu itu juga biaya penanaman awal di anggur itu cukup besar mas. Iya, Karena betul. untuk ini apa? Ya, Greenhouse-nya. Ya. bikin rambatannya itu yang agak lumayan mas. Sebenarnya harga bibitnya masih terjangkau, tapi terjangkau. greenhouse-nya ini. Betul mas. Ya kalau yang pengen hemat sih memang teman-teman kan saya lihat juga ada yang pakai itu bambu juga itu mas. Ya, Ya. bambu. Nah, itu lebih hemat juga. Tapi ya kalau ndak dikasih ini apa? UV? Ya plastik. Ya bisa sih mas buah, cuman kayaknya kurang bagus ya kayak Kurang gini maksimal mas. ya? Iya Oh, kayak ini mas. ya? Ini ya ini buahnya tanpa udah plastik UV, lumayan sih. teman-teman. Ya lumayan, cuman kurang mulus mas jadinya. Kalau ndak ada naungannya. Ini jenis apa ini mas? Ini trans mas. Oh ini trans. Ya ini. Cuman kalau yang waktu di greenhouse ini ada mas ya warnanya bisa hijau sekali terus mengkilat. Ini kan kayak gini mas. Iya. Ya. Walaupun besar tapi ya kayak gini mas. Berarti cahaya matahari itu juga mempengaruhi Warna. apa ini? Warna ya? Iya. Oke. Kalau tran itu kan kalau setahu saya Ya. warnanya kan hijau mas. Iya. Nah, cuman kalau dia kena sinar terlalu banyak berubah jadi kuning kayak terus agak kemerahan. Yaitu Oke. Jupiter juga ini. Ini sebenarnya itu. lokal mas, cuman kemarin tak sambung sama Jupiter yang atasnya. Ini aslinya apa? Yellow Belgi. Yellow Belgi. Waktu pertama punya anggur ya ini mas. Oh ini malah jenis yang ini? Iya. Oh. Jadi waktu itu enggak tahu, pokoknya taunya anggur itu jenisnya ya hijau, merah, kuning, nah gitu. Berdasarkan warna biasanya? Betul. Jadi waktu pertama beli itu pokoknya pengen anggur warnanya hijau dulu lah. Nah, tanam ini. Karena dulu rasanya kan taunya kecut gitu sudah mas. Nah, setelah mengenal impor ternyata rasanya Lebih manis? ya Jupiter itu kalau menurut saya rasanya yang paling enak. Karena ada Ya. rasa permen karetnya itu Nah, kan kalau warnanya sampai hitam pekat itu istimewa mas rasanya Ya. itu. Betul rasanya. Manis? Manis banget. Oke. Kalau tran itu ya manis, cuman kan manis seger gitu aja, Ya. kayak Ninel juga seperti itu. Ini dari penanaman awal hingga berbuah pertama, itu kalau menurut pengalamannya sampean, itu berapa bulan? Rata-rata itu kalau berbuah dari tanam itu sekitar 5 bulan mas. Cuman ya ada yang lebih cepat sih, ada kemarin jenisnya Baikonur sama Harol itu nggak sampai 4 bulan itu sudah berbunga. Itu di pagar itu, cuman posisinya ini habis tak pangkasi semua sih mas. Di sana di yang depan itu. Ya. Itu kalau nggak salah sekitar umur 3 bulan setengah mas. 3 bulan setengah. Sebenarnya itu tergantung media tanam mas. Kemarin media tanam itu memang ada, kalau standar kan sama semua ya. Ya. Cuman kemarin saya ada nyoba tambahan ya. Saya tambahi itu mas, dedak atau katul. Itu kayaknya berpengaruh. Oh itu berpengaruh? Berpengaruh kalau menurut pengalaman saya. Cuman kadang-kadang kalau saya punya ya tak kasih, kalau pas posisi kosong ya enggak. Nah untuk kalau fase generatifnya mas, untuk pembuahannya itu pakai pupuk apa biasanya mas? Kalau awal mula saya pakai yang di YouTube itu mas, pupuk happy. Cuman setelah saya coba kesini pakai MKP itu cukup mas. Ya tetap, tapi organiknya tetap dikasih. Organik. Ya organiknya itu tetap tak kasih ya seminggu sekali, selang-seling lah sama MKP. Dan MKP sebenarnya kalau
organiknya sudah masuk itu nggak perlu sampai yang 4 kali atau 5 kali gitu mas. Kadang 1 kali 2 kali tak pruning sudah banyak bunganya mas. Nah, untuk yang di sini sendiri itu kalau proses membuahkan ini pakai sistem pruning total atau potes pucuk mas? Saya pakai potes pucuk mas. Potes pucuk ya? Ya kalau pruning total itu kan harus batang yang tua mas, batang coklat. Kalau potes pucuk kan batang hijau nggak masalah. Dan kalau posisi untuk pemula kan biasanya pengennya kan harus segera berbuah mas. Iya. Nah itu otomatis ya harus di posisi muda itu potesnya mas. Iya, iya. Dan sebenarnya pokoknya yaitu tadi kalau pengen cepat buah nggak usah terlalu panjang-panjang mas. Jadi kayak apa tersiernya nanti kalau misalnya mau bikin secepatnya itu nanti kayak sekunder bikin 1 meter cukup mas. Nah tersier nanti sekitar jarak sekitar 1 meter sampai potes sudah nanti. Nah itu kalau sudah rata masuk pupuk generatif MKP kayak gitu 1 kali 2 kali itu nanti sampai masa pembesaran batang itu biasanya kalau pupuknya oke, maksudnya kalau saya kan macam-macam kan mas ya. Iya. Ya tapi organik itu nanti jarak sekitar 2 bulan pembesaran batang itu sudah ujungnya bunganya banyak sudah mas. Ya itu kalau sudah tanda-tanda keluar bunga-bunga di tunas air pangkas lagi dah mas, cari potensialnya mana ya sampai pilih dah, nanti bunganya kan lebih gede. Seperti ini ya mas ya, yang di atas ini ya? Ya kayak gitu Kan cuma pertumbuhannya. ya seperti itu ya. Ini contoh bunga-bunganya ini sudah mas, kalau yang ya ini. ya yang keluarin bunganya ini kemana habis dipanen. Oh gitu. Ya tapi ya langsung bunga lagi mas. Langsung bunga lagi? Iya non-stop Wah, ini mas. mantap ini. Ini setahun 3 kali nih kayaknya. Ini kalau nggak ke 3 kali 4 kali mas, lupa saya mas. Soalnya non-stop mas. Iya, iya. Ini teman-teman bekasnya potong Bunga terus. ya, bunga terus. Ini bekasnya potong juga. Lalu ininya bawa bunga teman-teman. Nah, dari semua yang ada di sini mas, dari semua jenis ini ada nggak jenis-jenis favorit? Nah, favorit. Ya. Ya kalau yang pasti favorit kan otomatis yang berbuah banyak, rasanya enak kan gitu mas ya. Ini kalau di sini masih ya nggak jauh, Jupiter, Ninel, Tran, Oscar sih mas. Cuman nih Oscarnya lagi kurus ini mas. Oscarnya. Kalau mudah berbuahnya memang mudah mas. Akademik Gospi itu mudah sekali mas. Rasanya juga enak. Batangnya subur ya kayak gini. Buahnya ini 1 cabang berapa? Belasan dompel kayak mas ini mas. Ini kemarin kan cabangnya 1 ini mas. Ya. Tak potes terus ini butnya pecah-pecah tapi bawa bunga agak banyak ini mas. Ya rezeki ini mas. Ya kayak gini. Yang penting subur mas. Yang penting subur ya. Ya yang penting subur. Sebenarnya enggak terlalu pupuknya harus yang mahal gitu enggak. Iya, iya. Nah ini teman-teman, tanpa greenhouse kalau yang di sini. Kalau yang di sana tadi pakai greenhouse. Ternyata sebenarnya kalau tidak hujan itu hampir sama saja ya mas ya. Kalau hampir tidak sama. hujan ya. Iya. Cuman gini mas, saya memang nyoba kemarin kalau yang tahan tanpa naungan itu memang jenisnya Tran, Ninel, Jupiter. Itu kalau yang lainnya kebanyakan lebih parah lah mas. Iya. Kayak Tamaki itu ada wes. Kalau enggak kena itu kan saya enggak tanpa naungan. Ya banyak rusaknya mas. Maksudnya daunnya enggak sehat ya mas. Daunnya enggak sehat otomatis kan bunganya juga enggak maksimal mas. Kayak gini nih mungkin ya. Ya, tapi kalau Jupiter ini ya masih oke lah mas. Kayak gini kehujanan kan masih mulus-mulus mas daunnya. Ya, kalau daunnya mulus pasti buahnya banyak lah mas. Nah mas, saya lihat di sini untuk sistemnya kan menggunakan sistem tralis dan para-para ya mas ya. Ya. Nah, menurut mas sendiri ini lebih efektifan yang mana mas? Kalau pengen cepat buah, ya, ya tralis mas. Oh, pendek. gitu. Ya, kalau para-para ya. Tapi tergantung orangnya sih mas. Kalau cepet-cepetan memang cepet yang pendek. Tralis kan biasanya dibengkokkan terus dinaikkan. Kalau itu kemarin saya kan nyobanya tralis yang
satu ya Mas ya. Iya. Nah, terus kalau yang di Jupiter itu, yang di sana itu trellisye. Hmm. Hmm. Kalau posisinya berdiri misalnya dia cuma 1 meter ya Mas, Ya. kan banyak membuang ini tersiernya Mas. Hmm. Hmm. Ya, kalau yang Y ini kan tidak padat dia Mas, kanan kiri Kanan misalnya. kiri bisa. Misal sini 5, sana 5 sudah 10 atau lebih juga bisa, tergantung nanti. Ya kayak gini kan ya lumayan lah Mas. Ini memang saya lebih banyak Jupiter soalnya banyak yang suka. Iya, Pak. Ya, banyak yang suka. Dari rasanya juga berbeda dengan yang lain ya, Mas. Iya, betul. Hmm. Kalau yang di belakang itu belum selesai sih Mas. Hmm. Itu ya ada Ninel sama apa? Tran yang ditanam. Tapi kalau yang deretan ini masih belum tak tanam Mas. Nanti rencananya ya macam-macam nanti. Nah, untuk kita bahas yang di belakang ini, Mas. Oke, Mas. Untuk yang di ini kan Jupiter semua ini, Mas. Iya, ini masih Jupiter. Masih Jupiter Ya, 3 semua. ini. Nah, biasanya yang ditanyakan ini media tanamnya ini pakai apa, Mas? Kalau standar ya sama ya, sekam, tanah sama kohe atau kompos lah. Nah, tapi kalau punya dedak, coba ditambahkan dedak sama kasih dolomit sedikit. Nah, itu nanti Biar dicoba. menetralkan pH tanahnya Ya, ya, Mas. Ya? menetralkan pH tanah. Oke. Pakai dedak tadi itu rasio perbandingannya berapa, Mas? Kalau kemarin saya ndak anu sih Mas, ndak. Misalnya berapa liter ya? Kemarin saya nyoba itu, misal tanahnya 1 timba, Iya. 1 timba yang 20 liter itu Mas. Iya. Itu paling tidaknya saya cuman pakai yang 5 liter lah. Timba yang 5 liter itu Mas, tak campurkan di situ. Nah, gitu. Nggak butuh banyak sih Mas. Kemarin itu kan saya cuma nyoba, cuman ternyata hasilnya Bagus. apa ya, lebih bagus. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Nah, ini Ya. penemuan ini Ya. ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa sebenarnya, tetap bisa tumbuh. Cuman kalau saya lihat memang lebih bagus yang dikasih itu. Oke. Ini masih 3 bulanan ini Mas, Ya. kurang lebih Mas. Ini 3 bulanan. Ya, kurang lebih sekitar 3 bulanan Mas. Ini teman-teman yang pakai dedak tadi ya, Mas ya. Ya, Nah, ini ada beberapa potongan daun ini memang belum sempat membuang atau memang dibiarkan di sini biar membusuk di sini jadi pupuk atau bagaimana, Mas? betul Mas. Jadi kalau misalnya saya Iya. potes-potes kayak ujungnya kayak gini memang tak buangi di bawahnya Mas. Oh, Biar jadi pupuk alami ya. iya. Nggak usah difermentasi sudah. Langsung Jadi, aja. Dari anggur untuk anggur ini. Betul. Ya, ini kemarin saya ini 3 pohon ini hari Jumat kemarin Mas saya pruning Mas. Ini ya. Ya, nanti kalau mau tahu perkembangannya ya 1 atau 2 minggu lagi lah Mas. Oke, siap. Ya. Ini kemarin memang pertumbuhannya tidak sama karena ya ada gangguan lah Oh iya. dari hewan-hewan itu Mas. Jadi ada yang di sebelah sini, wah ini makanya kecil Mas karena apa ya itu digarui sama ayam Mas. Oh, Ya kalau yang aman gini berarti dia enggak masalah. Terus ini kemarin medianya tak tambahi sama kotoran sapi yang sudah fermentasi. enggak difermentasi jadi- Mas, pokoknya dia jadi hampir jadi kayak tanah gitu. tanah. Ya itu tak tambahi sekitar 10 sentian lah tingginya. Rata ya. Tak ratakan Mas. Itu kalau sebenarnya enggak wajib sih, tapi kalau saya Mas, saya memang kalau media tanam itu enggak langsung full biasanya Mas. Jadi misalnya walaupun di pot atau di sini kayak tanah gitu, itu nanti saya tambah bertahap kalau saya. Jadi misal memang saya suka gini ya, ini memang baru sih Mas, tak bikin kayak gini. Ya, memang pinginnya ditambah terus medianya. Jadi sekitar 2 atau 3 bulan tak tambahi gitu Mas. Bertahap kayak gitu. Kalau kalau langsung sih bisa, cuman saya memang nyoba kayak gitu ternyata memang bagus sih Mas. Jadi akarnya itu kan dia terus ngikuti ya gitu. iya. Otomatis ini tumbuhnya cepat. Ada nggak jenis-jenis tertentu yang sulit untuk dibuahkan atau sulit untuk perawatannya, Mas? Kalau yang sulit dibuahkan mungkin Mas. Kalau ya kemarin memang saya nyoba itu yang belum bisa berbuah, itu jenisnya apa ya? Bogema Ara 15. Mungkin karena saya membuahkannya terlalu terburu-buru Mas. Nah, kan anggur itu kan ada yang harus tua baru bisa berbuah,
Ada yang kalau potes pucuk hijau bisa langsung buah, Bisa langsung ada kan buah. jenisnya itu. Nah, ini mungkin kalau jenisnya kayak Bogema, terus apa? Ara 15, Reko Petung itu harus batangnya harus ya tua atau sudah mendekati coklat lah Mas, baru bisa. Baru bisa ya. Ya, itu memang saya sementara ini kan masih menggunakan sistem potes pucuk Mas. Yang sudah berbuah itu sekitar 12 jenisan lah Mas. Ya, pakai sistem itu. Dari 25 tadi yang saya sebutkan itu yang berlaku untuk potes pucuk masih 12 Mas. Yang lainnya belum bisa. Berarti harus dituakan dulu. Oh, Ya. gitu ya. Jadi Kalau nggak lihat mau. di YouTube yang lain kan bisa berubah Mas. Nah, tapi kan harus tua katanya. Ya, kuncinya di situ ya Mas ya. Iya, jadi sebenarnya harusnya sih memang semua berbuah. Cuman kan harus apa nunggu waktu lah Mas. Ada yang memang muda, yang posisi muda bisa berbuah langsung, tapi ada yang harus nunggu batangnya coklat. Yang lihat video ini dan ingin belajar ataupun ingin beli bibitnya, di sini welcome nggak Mas? Oh iya, pasti Mas. Untuk harga bibitnya kira-kira rentang harga berapa sampai berapa Mas? Kalau saya jualnya sama Mas, 100.000 Oh gitu. per bibitnya. Nah itu teman-teman. Nanti untuk ada yang minat, silakan drop di kolom komentar atau langsung chat WA-nya di kolom deskripsi. Nanti kita sertakan untuk nomor WA-nya ya Mas ya. Bisa. Nah, Ya kalau mapnya juga ada di map juga, Google Map. oh gitu. Namanya Parvis Grip. Oh ya, Ya. siap. Kalau misalnya mau berkunjung ke sini, ya nanti ya mau icip-icip lah. Kalau yang Oh, pengen gitu. icip-icip ya sekalian ngobrol-ngobrol bisa nggak apa-apa. Sekalian ini ya, tukar pendapat, Ya mau sharing-sharing lah. Ya kalau saya juga sebenarnya masih belajar Mas. sama-sama Ya, belajar ya Mas ya. Sama-sama belajar Oke. wes. Nanti ya gimana kalau ya kan ada yang mungkin dari penemuannya gimana. Saya juga sebenarnya lihat di YouTube kalau tidak dipraktekkan langsung kan tidak tahu Mas. Iya. Ya nanti kan perkembangannya dari setelah praktek Mas. Oh iya. Ya. Oke. Nah, terakhir ini Mas, ini Ya. terakhir dari yang terakhir. Siap. Tadi saya lihat banyak tabu lampot ini. Nah, tabu Ya. lampot ini untuk koleksi sendiri atau dijual? Ya awalnya koleksi sendiri Mas. Cuman Ya. kemarin sudah laku ya beberapa tabu lampot juga sudah laku. Oh. Kan lihat pot ya ukuran berapa ya Mas? Kemarin 50 liter itu berbuah sekitar 12 dompolan lah rata-rata. Cuman ya saya potes lagi atasnya ini udah bunga-bunga lagi ya gitu. Ada yang laku 4 tabu lampot. Cuman yang di sana saya nyoba yang kecil-kecil ya berbuah sih Mas, cuman sedikit pengaruh kan Mas. Maksudnya Iya. potnya ukurannya itu pengaruh di banyaknya buahnya. Oh, Ya. potnya besar juga buahnya Ya, besar. bisa lebih banyak. Kalau kecil ya Sedikit. jangan harap. Iya, besar. sedikit. Saya kemarin nyoba, bisa enggak baterainya bisa. Ya cuman paling dua dompol lah Mas. Kalau mau lihat ya dilihat aja nanti. Oke, nanti Ya. kita shoot. Oke. Terima kasih Mas untuk kesempatannya di sore hari ini. Semoga usahanya tambah maju, rezekinya Amin. lancar selalu. Dan oke, itu saja untuk video kali ini sobat. Apabila suka dengan video ini silakan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam pengangguran, salam semangat dan salam cuan.